Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun @liweni6806. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Sukma terpenjara di alam gaib. Mari langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Kenapa ya Pak? Kata orang, ada yang bilang Sukma di penjara sama dukun akan mati atau linglung. Tapi yang ada yang cerita lelah fisik waktu diobatin Ustadz. Katanya cuma dikurung di gaib. Boleh jelasin nggak? Sukma itu sama roh dalam tubuh perbedaannya apa? Oke, terima kasih. Alhamdulillah atas pertanyaan yang sangat bagus ini. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas ya, tapi tidak masalah. Jadi sebetulnya perbedaan antara ruh dan sukma itu sangat sederhana sekali jawabannya. Yakni sukma itu merupakan pecahan dari ruh. Tetapi ini masih sangat sulit untuk kita cerna. Jadi pecahan-pecahan ruh itu teraplikasikan di dalam setiap individu pada sisi terpenting pribadi manusia. Yang paling mudah untuk kita pahami, yang paling mudah untuk kita cerna adalah seperti contoh ada pada hati, nafas, cara pandang atau ilmu, pendengaran, ucapan, kemudian perilaku atau sifat manusia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ruh itu terbagi dan terpecah menjadi sukma, di mana pecahan-pecahan tersebut sampai pada yang paling luar atau lahiriah, sehingga ini bisa dirasakan secara sifat wujudnya, atau wujud materinya bisa kita rasakan. Jadi bisa dikatakan di setiap dari individu sukma itu merupakan perwakilan dari ruh. Mengapa bisa terjadi ada sukma pada penglihatan, pendengaran, hati, ucapan, dan lain sebagainya? Karena mereka semua nanti akan dimintai kesaksian oleh Allah SWT. Kemudian, ada sebuah konsep yang menjelaskan bahwa sukma itu terbagi dalam 7 tingkatan. Mulai dari yang paling luar sampai yang terdalam, seperti badan halus, nafsu, nurani, ilmu, rasa atau rasa sejati, sang aku, dan yang terakhir adalah hakikat kehendak. Mungkin bahasa-bahasa ini juga masih sangat bingung untuk kita cerna sebagai manifestasi sukma. Kebanyakan manusia berpikir bahwa yang namanya sukma itu adalah hanya badan halus saja. Badan halus yang tampak di pandangan gaib saja. Tetapi sebenarnya sukma itu sangat luas sekali penjabarannya. Jadi bukan hanya berwujud badan halus sebagai gambaran kita secara gaib, akan tetapi ada 7 tingkatan definisi yang berbeda, yakni badan halus, nafsu, nurani, ilmu, rasa atau rasa sejati, sang aku, ataupun hakikat kehendak. Itu 7 tingkatan sukma sampai dari yang paling luar sampai yang paling dalam. Kemudian dari ke-7 tingkat individu tersebut masih bisa terbagi lagi menjadi 7 bagian dari tiap-tiap individu. Dan ini kalau dibahas pastilah tidak akan selesai. Maka untuk memudahkan ini, untuk memudahkan pemahaman ini, saya akan ambil salah satu contoh pada poin yang nomor 5, yaitu rasa. Jadi rasa itu sendiri juga terbagi menjadi 7. Seperti rasa tunggal, sejatine rasa, rasa jati, rasa tunggal jati, dan lain sebagainya. Mulai dari rasa yang paling dalam hingga rasa yang paling luar, paling mudah untuk kita pahami adalah rasa yang terhubung ke lahiriah, yakni sampai kepada panca indera manusia, yakni tadi yang sudah saya sebutkan, pendengaran, ucapan, dan lain sebagainya, yang nantinya akan diambil kesaksian oleh Allah SWT atas perbuatan manusia saat masih hidup di dunia, dari
awal kelahiran sampai akhir hayat. Ini hanya sekilas cara pandang tentang sukma. Jadi akan sangat luas untuk membahas ini. Para sahabat semua, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 85. Dan mereka yang bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit saja. Lalu bagaimanakah dengan ruh itu sendiri? Para sahabat semua, jadi ruh itu cenderung mengikuti kehendak Allah. Jadi ini di dalam sukma tadi adalah ada yang sempat saya sebutkan sebagai hakikat kehendak. Jadi ruh itu cenderung mengikuti kehendak Allah. Ruh adalah semua keadaan dari awal si janin sampai nanti matinya jasad. Itulah keutuhan keadaan ruh. Untuk lebih mudahnya, kita ibaratkan kopi panas. Kopi panas yang siap minum itu adalah sukma. Sebelum terwujud sebuah minuman yang bernama kopi panas, maka prosesnya itu adalah ruhnya. Untuk menjadi sebuah kopi panas, siap minum, pasti dibutuhkan bubuk kopi, gula pasir, air panas, termasuk juga wadah atau gelas, atau dalam manusia ini adalah tubuh. Karena jika tidak ada wadah atau gelas, maka kopi panas pun tidak akan ada pula. Seperti ruh dan sukma. Ini tanpa tubuh, tanpa wadah, juga tidak akan ada tempat untuk menempel. Jadi ruh dari kopi panas adalah kumpulan dari satu kesatuan itu semua. Sedangkan jika ditarik lagi ke dalam, bubuk kopi itu pun, jika kita urai, akan memiliki ruh-ruh sampai terbentuk menjadi sebuah bubuk, mengalami proses yang panjang. Gula pasir juga sama, perlu proses panjang. Terjadinya gelas juga sama, perlu proses panjang, yang akan begitu panjang penjelasannya jika diurai satu persatu. Para sahabat semua, mungkin pemikiran kita tidak akan sampai untuk merenungkan bagaimana proses penglihatan atau mata kita atau pendengaran kita bisa terjadi hingga sempurna dan berfungsi seperti saat sekarang ini. Akan tetapi, mungkin kita bisa merenungkan sejenak pada saat kita sudah tua nanti, pasti ada beberapa nikmat dari Allah SWT yang mulai berkurang. Penglihatan mulai berkurang, pendengaran mulai berkurang, indera perasa juga mulai berkurang, dan lain sebagainya. Ini akan membuat kita merenung dalam bagaimanakah proses dahulu kala saat diciptakan, dan sekarang fungsi-fungsi itu sudah mulai berkurang. Jika kuping kita sudah sempurna terpasang, tetapi tidak bisa mendengar lagi, pernahkah kita mensyukuri saat semua indera kita masih beroperasi dengan sempurna? Maka sesungguhnya sebuah wujud kopi hangat yang bisa dinikmati itu adalah eksistensi ruh. Sama seperti tubuh kita yang masih kita bisa gunakan, masih kita bisa merasakan semua keindahan yang ada di dunia ini, masih kita bisa merasakan indahnya menyembah dan sembahyang atau beribadah kepada Allah. Itu juga eksistensi dari ruh. Juga termasuk badan halus kita yang tadi saya sebutkan di depan. Yang saya katakan itu adalah sukma. Itu juga eksistensi dari ruh. Dengan proses panjang, saat Allah SWT meniupkan ruh ke dalam jasad ini. Mungkin kita juga pernah mendengar tentang 7 petala langit dan 7 petala bumi. Selain perangkat lahiriah, manusia juga memiliki perangkat batiniah yang sangat rumit dan banyak sekali.
hingga diibaratkan 7 petala langit dan 7 petala bumi tersebut. Dari pertanyaan tersebut juga ada pertanyaan lanjutan. Di situ juga minta untuk dijelaskan tentang sukma kembar yang memakai mahkota. Jadi, tolong jelasin dong, apa makna jika sukma atau kembaran di kepala memakai mahkota seperti ratu di film-film. Ada yang bilang tandanya baik dalam amal dan ibadahnya, tapi gak semua sukma bisa dapat kan Pak? Alhamdulillah memang benar. Sukma yang memiliki mahkota di kepala itu adalah mereka yang baik amal ibadahnya. Akan tetapi, saya rasa lebih pada seseorang yang mampu merubah sifat. Seseorang yang mampu merubah sifat dari sifat buruk menjadi sifat yang baik adalah orang-orang yang terpilih, dan pastinya orang-orang yang terpilih itu tidaklah banyak. Maka ini saya katakan ini tidak mudah dan jarang manusia yang mampu meraihnya. Jika di dalam konsep tentang sukma di atas, maka seseorang itu harus mampu mengumpulkan ke-7 tingkat sukma dengan sempurna. Mulai dari badan halusnya sempurna, nafsunya bersih, nuraninya juga terang, ilmunya juga sempurna dan bermanfaat. Rasa atau rasa jati adalah mereka yang benar-benar mampu mengetahui rahasia-rahasia diri, sang aku, di mana kita benar-benar lepas dari keakuan. Kemudian yang terakhir adalah kehendak, di mana kehendak tersebut satu dengan kehendak Allah SWT. Maka terjadilah kepenuhan ruhku atas pribadi manusia. Mungkin orang seperti itu yang memiliki mahkota gaib yang tampak pada sukmanya tidaklah terlalu banyak, mungkin bisa dihitung dengan jari, karena ini menurut saya sudah sangat mencapai pada titik spiritual yang tinggi atau pencerahan yang benar-benar dalam. Kalaupun kita banyak menjumpai cerita-cerita yang katanya sukmanya sudah punya mahkota, di sana ada, di sana juga ada, di daerah lain juga ada. It's okay lah, terserah mereka. Jika memang itu adalah sebuah pengakuan, berarti satu poin, menurut saya dia belum bisa lepas dari keakuan. Dan mohon diingat, sangat mungkin sekali iblis masuk di dalam orang-orang yang memiliki jiwa spiritual. Karena sesungguhnya iblis lebih pintar dan akan selalu menggoda manusia sampai akhir hayat, meskipun orang-orang tersebut adalah orang-orang berilmu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.